Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah jamaah mushola Al Barokah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus orang tua kita, Kong Suwari, semoga selalu sehat walafiat. Kong Sadi, Bapak Suratman, Bapak Suparman, Pak Latif, Pak Amindion, Pak Hendro, Pak Bambang, Mbak Tullah, Tauce dan semua yang hadir, semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman, Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kampung kita diberikan kampung yang aman, kampung yang barokah, usahanya pada lancar, anak-anaknya pada berakhlakul karimah, soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Kita langsung melanjutkan materi yang kita pelajari di bulan suci Rajab, karena Rajab ini termasuk bulan suci, bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, insya Allah 4 kali pertemuan ini kita akan membahas tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita sudah bahas persiapan yang disiapkan oleh Allah untuk perjalanan Kanjeng Nabi, baik secara mental maupun secara materialnya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan perjalanannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musyahadu awaliyah. Musyahad itu menyaksikan, syahadah penyaksian. Jadi hal-hal yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disaksikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama, ini sebelum Mi'raj Pak ya, masih Isra. Ya, ngajinya dikuatin Pak ya. Nah, sambil selonjor enggak apa-apa, sambil muter enggak apa-apa, sambil nyender enggak apa-apa, udah dikuatin karena usianya sudah pada umur ya. Jadi ngajinya nyender. Dah. Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin kullama hasadu ada kama kana. Fasaru, Kanjeng Nabi, malaikat Jibril dan Buraq Pak. Fasaru, bertiga ini apa? Apa Pak? Saru, melanjutkan perjalanan, jalan Pak, traveling. Hatta atau ala qaumin, atau sehingga Kanjeng Nabi ini mendatangi ala qaumin, terhadap kaum. Nah kaum ini Pak, yazra'una fi yaumin. Yazra itu nanam Pak. Nah, nanam, agrobisnis, nanam padi, nanam jagung, nanam apa lagi Pak? Nanam apa lagi? Nanam singkong, nanam kembang, nanam cabai, nanam Pak. Lah sehari nanam, kemudian seharinya panen. Jadi Pak Bambang hari ini nanam padi 1 hektar, besoknya panen 1 hektar, ya kan? Hari ini nanam cabai 1 hektar, besoknya panen 1 hektar. Jadi nanam sehari, panen sehari. Nah, habis dipanen Pak, nih kan habis dipanen nih.
itu tumbuh kembali. Tumbuh kembali. Percaya nggak Pak? Percaya nggak Pak? Gini Pak nih, biar kita cara masuk akalnya Pak. Ini buku, ya kan? Saya taruh di atas meja. Yang naruh siapa? Yang naruh siapa? Saya kan? Saya ini objek apa subjek Pak? Apa Pak? Subjek. Buku, objek. Ketika buku saya taruh di bawah, bisa nggak Pak? Bisa nggak Pak? Bisa. Saya taruh. Berarti apa? Karena apa? Saya bisa naruh di atas meja, juga bisa naruh di bawah, atau bisa saya lempar Pak. Objeknya siapa Pak? Objeknya buku, pelakunya saya. Begitu juga kembali Pak. Ketika kita melihat hanya berdasarkan objek Pak, tidak berdasarkan pelakunya, maka patokannya akan tergantung pada objek. Karena kita kan sering melihat hanya objeknya, tidak melihat contoh Pak. Contoh lagi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, hei orang kafir, ini tulang belulang yang hancur, mumur bahasa orang Jawa, diremet-remet Pak. Nanti tulang belulang ini akan kembali sedia kala. Pertanyaannya apa? Objeknya siapa? Tulang. Subjeknya siapa? Allah, ya kan? Nah, ketika kita hanya patokan pada tulang Pak, tentu tulang tidak akan bisa kembali karena kita patokan tulang. Tapi ketika kita patokan kepada yang membuat tulang siapa Pak? Allah. Kalau Allah mampu mewujudkan yang tadi tulang tidak ada menjadi ada. Sekarang apa bedanya ketika tulang itu remuk menjadi wujud kembali? Paham belum Pak? Paham? Jadi Pak, kita ngelihat akhirat, ngelihat surga, ngelihat neraka, kalau hanya patokan objek Pak, itunya, maka adalah tidak mungkin. Kembali ke buku tadi. Kalau kita patokan kembali ke buku nggak bisa Pak naruh dirinya di atas meja, naruh dirinya di bawah meja, atau naruh dirinya lempar. Tapi kalau subjeknya bisa. Makanya kan banyak hal Pak yang menurut akal kita kan nggak bisa. Contoh lagi, bumi yang kita tempati itu kan jelas Allah berfirman yang namanya bumi nanti jadi saksi Pak. Jadi saksi, buminya ngomong. Mulut kita dikunci, tangan kita ngomong, kaki kita ngomong, kepala kita ngomong. Iya kan? Iya kan? Kalau kita berpatokan tangan, berpatokan kaki, berpatokan bumi, ya pasti nggak masuk akal. Tapi kalau subjeknya Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi buat bumi, yang tadi buat tangan, yang tadi buat kaki, nah tentu Allah bisa. Wong mulut kita juga daging kan Pak. Berarti ketika Allah berkehendak tangan kita ngomong apa susahnya? Kita dari tanah Pak, Nabi Adam kan, sekarang ngeramein dunia kan, iya kan? Apa bedanya kita manusia yang asalnya tanah dengan tanah yang kita injek kalau Allah berkehendak? Paham belum Pak? Nah, jadi kalau ada firman Allah atau kejadian-kejadian yang gak masuk akal,
kita hanya patokan pada objeknya, tentu nggak masuk akal. Tapi kalau kita patokan subjeknya siapa, Allah yang berkehendak, tentu akan menjadi masuk akal. Paham belum, Pak? Nah, contoh lagi, Pak, biar kita itu lebih meyakini akhirat itu seolah-olah kita yakin pada dunia gitu loh, Pak. Jadi bisa ngerasain enaknya sholat kayak ngerasain dugem. Bukan maksudnya, bukan itu, Pak. Artinya senengnya gitu loh, Pak. Orang duduk ngaji seneng kayak orang duduk mancing gitu, Pak. Iya kan? Orang seneng duduk ngaji seperti orang seneng duduk main